Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan. Terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Meratus merupakan kawasan tangkapan air untuk irigasi beberapa kawasan di sekitarnya. Selain itu, terdapat keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang sangat besar. Namun, Meratus kini sedang dalam ancaman. Berikut ini potret bagaimana aktivitas penambangan oleh PT Adaro dilakukan di sekitar Meratus. Koordinator Wilayah 7 Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi Korwil 7 ini meliputi Pulau Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Data Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan menyebutkan seluas 399.000 hektar atau 40% dari 984.791 hektar kawasan hutan di Kalimantan Selatan telah dikuasai izin tambang. Bila ditotal keseluruhan izin tambang di Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta hektar atau 33% dari seluruh luas Kalimantan Selatan sebesar 3,7 juta hektar. Menurut data Jatam, ada 814 lubang bekas tambang yang dibiarkan dan tak direklamasi. Lubang-lubang tersebut memiliki kandungan logam berat dan asam yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Dan pada banyak kasus terjadi kebocoran yang mengakibatkan tercemarnya sumber air dan sungai di sekitarnya. Gambaran menakutkan tentang kegiatan penambangan tadi saat ini sedang menghantui masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada hari Kamis 11 Oktober 2018, masyarakat dari berbagai elemen di Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengadakan istighosah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana tambang yang akan dilakukan di wilayah Meratus. Penolakan juga dikemukakan oleh salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Dasarnya adalah menyerap aspirasi dari walhi, disertai dengan bukti-bukti. Kemudian dari ahli itu maksudnya ahli di bidang lingkungan hidup yang terkait masalah penambangan batu bara dan kelapa sawit. Kalau begini, kalau sudah mudaratnya itu lebih besar dari manfaatnya, ya sudah, kan simpel sekali itu. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Haram dalam arti kata kita mendahulukan menolak mudarat daripada mengambil manfaat. Manfaatnya menurut saya pribadi,
Itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga mengeluarkan fatwa yang mengharamkan aktivitas penambangan dilakukan di kawasan Pegunungan Meratus. Selain mendapat dukungan dari para tokoh agama, gerakan Save Meratus juga didukung oleh para pemuda dan sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Tengah. Mungkin yang di wilayah Banjarbaru hari ini, paling tidak warga Banjarbaru, warga Kalimantan Selatan, paling tidak hari ini kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mengkawal. Air keras asli nggak ada? Air kerasnya asli nggak ada? Bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana awal kisahnya Anda dan masyarakat di sini membangun gerakan yang bernama Penyelamat Bumi Murakata? Awal mula Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah berkomitmen untuk menjaga lingkungan dalam arti pembangunan berwawasan lingkungan. Karena ada PKB 2B di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki wilayah di daerah Pegunungan Meratus dan sekitarnya gitu. Maka masyarakat tidak menghendaki adanya pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Maka di sana ada inisiatif bersama masyarakat, semua elemen masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan, pemuda maupun organisasi petani bergabung menjadi satu. Membentuklah sebuah gerakan Penyelamat Bumi Murakata yang tujuan gerakan itu adalah dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dalam rangka untuk menjaga lingkungan. Karena di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada keluar izin dari SDM itu tentang PT Mentimenko Mining yang akan penyesuaian izin, dia adalah melangkah kepada operasi produksi. Nah, pada tanggal sekian itu kan. Nah, jadi dalam rangka itu kami dari Gerakan Penyelamat Bumi Murakata menggalang dukungan masyarakat. Yang pertama mengadakan petisi dukungan penolakan pertambangan batubara dalam rangka untuk mencabut izin yang dikeluarkan oleh Menteri SDM yang kisarannya di bulan Januari kalau tidak salah itu 2018 kalau tidak salah itu. Nah, kemudian kami bersama masyarakat berkomitmen untuk menjaga lingkungan karena apa? Dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, kami menyelamatkan terutamanya adanya bendungan-bendungan irigasi yang sangat vital. Karena dari konsesi itu kurang lebih 2 kilo di sana akan dilaksanakan pertambangan. Ini sangat mengancam kelangsungan lahan-lahan kami. Sedangkan lahan pertanian adalah modal dasar untuk pengembangan atau pembangunan ekonomi di Kabupaten Sungai Tengah. Kami juga meminta keterangan dari Walhi Kalimantan Selatan terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik rancangan penambangan di kawasan Pegunungan Meratus. Diceritakan ke saya gitu perihal pengalaman Anda dan kawan-kawan di Walhi waktu mengadvokasi Save Meratus. Ya, Save Meratus sendiri ini kan sebenarnya kan sudah mulai lama, sejak tahun 90-an, terutama tahun 99-2000. Itu awal-awal terkait dengan penolakan tukar guling HTI yaitu PT Kodeko dulu, yang ada di Tanah Bumbu. Kemudian mereka karena sudah habis kayunya lalu ingin tukar guling di kawasan Pegunungan Meratus yang di hulu sungai. Nah, kan ini kita tolak. Jadi itu awal-awal yang puncak besar, jadi terkait dengan hutan atau HTI dulu kan. Nah, kemudian 2017 rame lagi setelah keluarnya SK Menteri SDM untuk perusahaan tambang batubara yaitu PT Mantimenko Mining yang sudah menaik izinnya menjadi operasi produksi. Jadi ada dua hal yang kalau awal-awal dulu terkait kayu, nah sekarang terkait tambang. Dan kenapa penting Save Meratus ini? Karena Pegunungan Meratus ini beratus-ratus gunung, ini makanya Meratus, jadi beratus-ratus gunung. Kalau di Kalsel itu ada di 9 kabupaten,
Meratus. Jajaran Meratus itu ada di 9 kabupaten, bahkan sampai ke Kaltim. Sebenarnya jajarannya kan. Nah di situ kenapa pentingnya, kenapa harus Sep Meratus itu? Karena data kami di Walhi, total Kalimantan Selatan itu 3,7 juta hektar, tapi 50% sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit. Nah ya kan, dua sektor ini sudah menguasai 50%, belum HTI dan HPH ya. Lalu kami menyatakan bahwa Kalsel adalah darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Nah kemudian secara existing di lapangan, tutupan lahan hutan ini sisa di Meratus. Jadi kenapa pentingnya penyelamatan Meratus ini? Karena tadi kalau diibaratkan rumah juga adalah pegunungan Meratus itu atapnya Kalsel. Jadi tegakan hutan, pohon dan lain-lain itu ada di Meratus. Jadi atap ini yang penting diselamatkan, karena di sana sumber kehidupan, ada masyarakat adat Dayak Meratus, dan di sana juga hulu sungainya, mata air yang kota 1000 sungai. Nah itu yang kenapa kok gerakan Sep Meratus ini penting untuk didukung oleh semua pihak, lintas agama, lintas jenis kelamin atau lintas gender maupun lintas kepentingan, karena ini satu-satunya rimba terakhir yang ada di Kalimantan Selatan yang perlu diselamatkan. Di kawasan Meratus, setidaknya terdapat 2 perusahaan besar yang telah melakukan aktivitas penambangan batu bara, yaitu PT Antang Gunung Meratus dan PT Adaro Indonesia. Tidak hanya itu, pada 4 Desember 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan izin operasi perjanjian karya pertambangan batu bara kepada perusahaan tambang asal India, PT Mantimin Coal Mining, yang area konsesinya meliputi Kabupaten Balangan, Tabalong, dan Hulu Sungai Tengah dengan luas mencapai 5.908 hektar. 1.900 hektar diantaranya terletak di Pegunungan Meratus. Pemilik saham mayoritas PT Mantimin Coal Mining adalah PT Bangun Asia Persada, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif yang berbasis di Singapura. Sedangkan saham minoritasnya dimiliki oleh PT Hasnur Jaya Tambang, milik pengusaha kaya asal Kalimantan Selatan, Abdus Samad Sulaiman atau kerap dipanggil Haji Leman. Sepeninggal Haji Leman pada tahun 2015, beberapa anaknya menduduki posisi strategis di perusahaan Hasnur Group milik PT Hasnur Jaya Tambang. Ada pula PT Antang Gunung Meratus yang merupakan anak perusahaan PT Barang Multi Sukses Sarana Tbk yang memiliki lahan konsesi seluas 22.433 hektar yang terbagi di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Saat ini, PT Antang Gunung Meratus sedang dalam proses penyusunan dokumen AMDAL guna meningkatkan kapasitas produksi dari 10 juta ton per tahun menjadi 25 juta ton per tahun. Gambar ini merupakan lubang tambang hasil dari aktivitas penambangan PT Adaro, perusahaan milik Garibaldi Tahir yang biasa dikenal dengan nama Boy Tahir, kakak dari Menteri BUMN Erick Tahir. Yang tibalah yang buat sambal gampang. Yang diteriakan. 21 Oktober 2014, masyarakat di Desa Hinaskiri, Kecamatan Batang Alai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, melakukan ritual adat Aruh Bawanang sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang melimpah dan doa agar mereka selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
Namun kini kehidupan mereka terancam oleh rencana penambangan PT Mantimin Coal Mining. Kan di dalam nih, timbul kukisnya ke atas. Ini kan ancaman kepada Gunung Meratus itu kan nyata, Pak. Sampai sekarang gimana itu masyarakat untuk menyikapi ancaman Meratus? Saat ini kami tetap bersikap keras menolak. Ya. Menolak. Nah, dalam artian menolak, karena yang kami pertahankan adalah pertama wilayah kami. Nah, yang kami pikirkan itu begini, Pak. Sejaman kami, anak kami dan cucu kami ke depan. Ya. Kami khawatirnya begini, karena di sini kan ini wilayah adat nih, Ya. tanah adat, wilayah adat. Nah, dikelola oleh masyarakat adat setempat. Nah, kan ini kan sudah hak komunal nih. Ya. Nah, jadi kalau dirampas oleh perusahaan, artinya kalau kada tanpa izin, tanpa mohon lawan kami, Ya. kami sudah saat ini kami berpikir sudah curang nih. Ya. Dalam artian curang karena beberapa kali kami menolak perusahaan, baik pun batu bara, baik pun skala sawit, kan kami menolak nih. Ya. Yang digaruk ini kada bisa lagi ditanami, Ya. atau ditanami padi, dikabuni kada kawa lagi. Kan dampak ini kami menanggungnya. Tak jauh dari desa Hinaskiri, di bawahnya terdapat desa Natih yang juga masuk dalam area konsesi tambang PT Mantimin Coal Mining. Selain sungainya yang akan tercemar oleh limbah pertambangan, desa ini kemungkinan juga terancam hilang apabila aktivitas penambangan dilakukan. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat menggantungkan hidupnya pada kekayaan alam pegunungan Meratus. Semua kebutuhan pertanian dan pangannya ditopang oleh irigasi dari sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan Meratus. Bagi pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah, tanpa perlu kehadiran tambang, dengan hanya bertumpu pada ekonomi pertanian, sudah dapat mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Kalau PAD saya pikir tidak terlalu signifikan juga. Coba aja kita lihat sekarang effort kita ya, khusus di bidang parkir. Karena kita juga mengelola parkir di sini. Parkir kita saya rasa tertinggi di Kalsel mencapai 5 miliar per tahun. Dulu cuman sebelum kita kelola dengan baik itu 1.700.000 per hari. Sekarang mencapai 15 juta per hari. Parkir ya? Parkir. Itu hanya dari sisi parkir ya. Jadi PAD kita sebenarnya saya rasa masih proporsional dengan yang penghasil batu bara. Karena mereka itu penghasil batu bara juga rata-rata cukup menyedihkan. Uang yang disebut dengan land rent, dengan royalti itu menyedihkannya apa? Ketika mereka mau nambah wilayah baru mereka bayar. Ngutangnya itu 8 tahun, 10 tahun baru dibayar. Coba aja. Belum lagi masalah pricing.
harga kontraknya beda dengan harga kalau kita buka itu banyak banget, lebih banyak ruginya. Royalti yang mereka bayar, kemudian segala macam itu harganya itu memang harga dipatok harga rendah. Kita bandingkan dengan harga yang berlaku harga di pasar tuh jauh sekali. Di samping dia tertunda minimal sekali 3 tahun tertundanya bayar. Jadi yang dia bayar 2000, katakan nanti 2020 itu utangnya 2016. Itu pun ketika mereka mau nambah lagi lahan. Kalau nggak nambah lahan mereka nggak bayar gitu kan. Nah ini sebenarnya juga yang mereka juga menderita juga pemda-pemda lain itu. Jadi tidak sepenuhnya benar PAD gitu kan. Dan kita tanpa batu bara yang pertama kali menyentuh anggaran APBD 1T kan kita. Karena kita juga gencar ke pemerintah pusat. Artinya dana-dana pusat yang di sana yang bisa kita manfaatkan. Lihat aja pasar kita berdinamika itu 24 jam. Jam berapa aja ke pasar pasti banyak orang. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau maghrib. Itu pasar sayur kita 24 jam karena melayani kabupaten tetangga sama provinsi tetangga. Jadi ini yang kita kembangkan. Jadi sebenarnya kita bukan PAD satu-satunya, tapi adalah pendapatan masyarakat yang lebih kita arahkan ke sana gitu kan. Kalau PAD kan di AO, di APBD itu di AO, di AK dan PAD. PAD itu yang terbesar kita dari parkir, dari pajak-pajak toko, retribusi dan sebagainya ini yang kita optimalkan. Ya di situ. Nah, kalau dilihat dengan daya dukung lingkungan di hulu Sungai Tengah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau sampai ada tambang batu bara atau perkebunan sawit di sini? Satu hal, banjir. Kita tanpa tambang aja udah banjirnya nggak ketulungan. Kalau begitu dia hujannya lebat di sana, tapi sekarang kan banjir ini udah mulai merata kan, ada pembagian nih, kawan-kawan yang batu bara udah kena bencana semua. Dan kita alhamdulillah, rahmat ilahi, tidak dalam berapa tahun ini kita nggak kena banjir yang begitu besar. Walaupun yang lain tuh udah ada yang meninggal segala macam, kita ini sebagai anugerah kita bisa menyeimbangkan alam. Artinya kalau daya dukung ini kan keseimbangan ya. Ketika ini ya pastilah kemarau, kekeringan, dan bisa kita lihat sekarang kabupaten tetangga itu pada ngeluh airnya keruh semua. Jadi sumber air PDAM, jadi biayanya jadi mahal. Kalau mahal sih nggak seberapa, masalahnya sehat atau tidak sehat dikonsumsi, ini yang jadi persoalan. Dan ini yang harus kita jaga semua gitu. Jadi indeks kualitas air maupun indeks kualitas udara yang sangat memprihatinkan. Kalau kita ya alhamdulillah kita ngajak tanam pohon segala macam semua orang. Yang jelas untuk tambang batu bara sampai hari ini pemerintah daerah termasuk kita di Dinas Lingkungan Hidup ini tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk AMDAL itu sampai hari ini. Yang merupakan awal mula pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada juga datang untuk pada ambil matilah kami semua. Jika